Salam. Saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan Jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan dengan firman Allah. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Saat teduh kita sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hai mari sembah. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Ayat nomor 57, ayat 1 sampai dengan ayat 2.
mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah Minggu ke-14 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20, kita baca secara bergantian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai dengan ayat 2, lawanlah godaan. Dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 275 ayat 1. Mengasihi ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti dan mengabdi padamu. dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai 2 tambah 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik atas kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Dan sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu juga yang memberkati umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati hati dan pikiran kami agar senantiasa tertuju hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Saya Pendeta Lestina Boru Hasibuan. Kami datang dari GKPI Resort Sidikalang 2, wilayah 4. Sesuai dengan yang tertulis di Warta Jemaat kita. Kami datang ke hadapan Ibu Bapa dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian, di mana saat ini kami Resort Sidikalang 2 sedang melakukan renovasi rumah dinas pendeta. Antusias orang untuk pembangunan rumah dinas biasanya tidak sebesar ketika mendengar misalnya untuk bantuan gereja. Tetapi gereja dan juga rumah dinas hamba Tuhan itu tidak terlepas. Oleh karena itu seperti khotbah minggu lalu, jemaat Makedonia dengan sukacita tanpa paksaan, bahkan karena dorongan hati mereka sendiri, mereka memaksa untuk juga terlibat dalam membangun atau membantu jemaat Kristen yang ada di Yerusalem. Demikian juga kami datang ke hadapan ibu bapak sekalian, terlebih rekan-rekan mahasiswa. Banyak orang menganggap di Pamen kebanyakan mahasiswa, tetapi ukurannya bukan soal ada apa yang ada pada kita, tetapi keterbukaan kita untuk mau juga menunjukkan kasih kita. Entah kenapa tanpa sengaja saya tadi membaca suatu tulisan, dikatakan bahwa ketika kita sedang berjuang, tetapi di situ kita juga bisa membantu orang lain, di situ baru kasih. Di situ baru total kita sungguh-sungguh mengasihi. Karena ketika kita hanya karena lebih kita menolong, memang kasih. Apalagi ditambah dengan ketulusan hati. Tetapi ketika sambil berjuang kita pun menolong orang lain, maka itu kasih yang sesungguhnya. Oleh karena itu kami yakin dan percaya seperti nyanyian kita tadi, seperti Yesus yang sudah mengasihi kita, demikian kita juga diundang untuk boleh saling mengasihi. Walaupun kami jauh di sana, sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya kurang lebih 4 jam perjalanan, tetapi biarlah kasih Kristus mengikat kita untuk boleh kita saling terbeban, kita boleh saling menunjukkan kasih kita. Demikianlah perkenalan singkat kami juga bersama melalui hujan selama 40 hari 40 malam, dan akhirnya sepanjang sejauh mata memandang semuanya air. Itu kesan saya sebelum saya belajar teologi. Setelah lebih digumuli lagi, kemudian terdapat pula dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Di situ memang tegas dikatakan bahwa Tuhan itu memperhadapkan kepada bangsa Israel dua hal yang bertolak belakang, yaitu kasih dan kutuk. Kasih diberikan ketika umat itu mau mendengarkan perintah Tuhan. Kutuk diberikan ketika umat itu tidak mau mendengar firman Tuhan. Maka kita perhatikan dalam perjalanan bangsa Israel, kutuk dan berkat dan kutuk itu silih berganti selalu. Ketika bangsa Israel itu menyembah Tuhan, setia kepada Tuhan, maka bangsa Israel itu hidup mereka akan baik-baik saja, akan damai, akan tentram. Sebaliknya ketika mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka melakukan kekerasan,
maka Tuhan pun akan menghukum mereka. Contohnya melalui datangnya bangsa-bangsa lain untuk menghukum mereka, atau dengan bencana-bencana alam, atau dengan hasil apa yang mereka kerjakan, baik ternaknya, baik taninya, itu hancur. Sehingga kita mungkin menilai, oh berarti Tuhan ini gampang saja untuk bertindak. Kalau patuh berarti langsung diberkati. Kalau enggak patuh berarti ya sudah langsung dikutuk. Dalam nas kita ini, bangsa Israel sedang ada dalam hukuman. Mereka sedang dihukum. Kenapa dihukum? Seperti yang tadi. Karena bangsa Israel tidak mau mendengar Tuhan, bangsa Israel tidak setia dan hanya mengandalkan pikirannya sendiri, sehingga Tuhan pun mendatangkan bangsa Babel untuk menghukum mereka, untuk menghajar mereka, dan akhirnya mereka terbuang ke Babel. Kondisi ini tentu tidak diharapkan oleh bangsa Israel. Kalau kita perhatikan berarti mungkin kita bertanya-tanya, loh kalau Tuhan seperti itu di mana kasih Tuhan itu? Kalau gampang-gampang memberkati tapi gampang-gampang juga untuk menghukum, Tuhan di mana kasihnya? Karena apa? Karena kondisi ketika dihukum itu sangat menyakitkan. Bangsa Israel ketika di pembuangan itu hancur hatinya. Seperti tadi dituliskan dalam ayat 10. Kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Sepertinya mereka sudah hilang harapan. Mereka tidak bisa lagi membayangkan bahwa akan ada hidup yang lebih baik lagi. Mereka berpikir bahwa itulah akhirnya. Jadi betapa mereka menderita, betapa mereka sengsara. Bahkan digambarkan mereka itu seperti tulang-tulang kering, masih di kitab Yehezkiel. Tulang-tulang kering berarti nggak ada kehidupan, tidak ada kehidupan dalam tulang-tulang kering. Artinya apa? Sudah putus asa. Sehingga mungkin pertanyaan besar kita adalah, sungguhkah Tuhan mengasihi? Tapi kalau kita baca keseluruhan kitab Yehezkiel, Yehezkiel pasal 1 sampai 32, memang itu bercerita dan kita akan diberikan cerita tentang penghukuman itu. Tetapi ketika kita baca pasal 33 dan seterusnya, pasal 39, kita ada di tembok kota atau di tempatnya penjaga, dan mereka akan melihat kalau kira-kira ada musuh yang akan masuk, mereka akan wanti-wanti dan akan secepatnya menginformasikan kepada militer supaya melakukan tindakan atau menyuruh masyarakat awam supaya mereka juga tahu melindungi diri. Sehingga ketika Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga, tugasnya pun berat, memberitahu apa yang akan terjadi ke depan dan menyadarkan mereka apa yang telah mereka perbuat. Di sini firman Tuhan itu sangat keras sekali. Tetapi yang utama kita lihat di sini sebagai penjaga, Yehezkiel itu modalnya adalah pertama mendengar. Di ayat 8 dikatakan, dengarlah. Dengarlah setiap apa yang aku katakan. Di ayat 7, bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, bila mana engkau mendengar firman daripadaku, dia harus mendengar dari Tuhan dulu. Karena apa? Modalnya itu dari Tuhan. Yang memanggil dia itu Tuhan. Sehingga dia hanya berkata-kata, mengeluarkan bahkan satu huruf pun itu harus dari Tuhan. Dengarkan Tuhan dulu. Setelah kau dengarkan, baru kau sampaikan. Disampaikan, dan firman itu sangat keras sekali. Katakan kepada mereka untuk bertobat. Memang ketika, contohnya ketika kita luka, tetapi ini sebenarnya belum sembuh, tapi sudah agak kering. Tapi luka ini semakin parah.
Ketika kita bawa ke dokter, tindakannya adalah ini mungkin akan dibuka kembali luka itu, dibersihkan dan diberikan obat. Ketika proses pembersihan itu sakit. Karena luka yang tadinya hampir-hampir tidak terasa lagi, tapi karena disentuh lagi, dia akan menimbulkan rasa sakit. Maka ketika harga diri kita pun disinggung, ketika kita disadarkan akan diri kita, firman Tuhan itu tujuannya untuk menyadarkan kita siapa kita. Tapi ketika kita diberitahu, itu biasanya hati kita akan sakit. Tetapi kata Tuhan apa? Memang firman Tuhan itu bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Walaupun sakit, tapi tetap harus kau beritakan. Beritakanlah baik atau tidak baik. Waktunya beritakan. Sehingga Yehezkiel harus memberitakan firman Tuhan. Tetapi walaupun keras, kembali tadi ada pemulihan. Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi aku berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah. Hukuman Tuhan tujuannya adalah untuk membuat lebih baik. Hukuman Tuhan mengundang kepada pertobatan. Itu yang diharapkan Tuhan dari bangsa Israel. Sehingga dari nas ini kita mau sama-sama merenungkan ada beberapa poin. Yang pertama, kita diingatkan, senantiasa kita diingatkan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Allah mengasihi saya, Allah mengasihi ibu bapak, Allah mengasihi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Begitu sayangnya Dia pada kita, sampai akhirnya harusnya kita yang menanggung dosa kita, tapi Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu saking sayangnya. Jangan-jangan ini jangan-jangan aja ya. Jangan-jangan Tuhan pun memending. Yesus Kristus datang supaya apa? Supaya lebih banyak nanti yang bertobat dulu. Itu jangan-jangan saja. Karena apa? Kisah perjanjian lama pun menunjukkan Tuhan itu sering memending. Diutus dulu si A, B, C, diberitahu dulu. Baru akhirnya Dia menghukum. Kalaupun Tuhan menghukum, itu bukan karena Dia tidak sayang. Kalaupun Tuhan menghukum, itu bukan karena Dia tidak peduli, justru karena Dia sayang. Orang tua yang mengasihi anaknya gak hanya menyayang-nyayang membelai, pasti juga dimarah. Pasti juga menunjukkan ekspresi ketidaksukaan. Demikian juga dengan Allah. Allah sayang dan menantikan pertobatan kita. Kalau dikatakan bertobat itu berbalik arah. Dari yang tadinya kita membelakangi Tuhan, kalau dikatakan bertobat, kita menghadap kepada Tuhan. Dari yang tadinya kita tidak peduli kepada Tuhan, kita tidak mau mengindahkan firman-Nya, tetapi kita mau untuk mendengarkan Dia. Sehingga dalam pikiran kita, benak kita bertobat ini proses yang berat ini. Yang membutuhkan energi yang sangat besar dan komitmen yang kuat. Jangankan bertobat mungkin ya, kita sekalian mengubah kebiasaan saja sudah sulit. Kebiasaan misalnya, kebiasaan bangunnya jam 7. Mengubah kebiasaan ini bangun jam 5 itu sudah sulit. Apalagi mungkin pengalaman mahasiswa. Biasanya SKS, sistem kebut semalam. Sebenarnya PR-nya udah dikasih, tugasnya udah dikasih sebulan sebelumnya. Tetapi inspirasi itu biasanya nggak muncul itu selama sebulan itu. Begitu besok mau kumpul, biasanya inspirasinya cepat sekali datang. Nah, mau mengubah sistem kebut semalam itu untuk menjadi lebih
tekun, kalau bahasa Bataknya nunut, lebih tekun, bisa dicicil-cicil, itu susah itu. Itu masih kebiasaan, apalagi komitmen untuk bertobat, mengubah diri, menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Itu menjadi berat kalau kita kurang motivasi. Tapi itu akan kita usahakan, tidak saya katakan menjadi mudah, tidak. Tapi kita akan berjuang untuk itu kalau apa? Mengingat poin yang pertama tadi, Allah sungguh mengasihi kita. Dia sudah baik. Tuhan teramat baik. Bahkan kasihnya itu melampaui yang kita pikirkan. Bahkan kasih orang tua saja melampaui yang anak-anak pikirkan. Apalagi kasih Tuhan melampaui lagi yang kita pikirkan. Sehingga ketika kita ingat itu, bertobat menjadi panggilan yang indah bagi kita. Memang sulit, berat. Tetapi ketika kita mengingat kasih Tuhan tadi, kita mau berjuang untuk itu. Itu yang kedua, pertobatan. Yang ketiga, dalam proses bertobat, Tuhan bisa saja menghadirkan orang-orang sekitar kita untuk menjadi penjaga atas kita. Seperti bangsa Israel, Allah menghadirkan Yehezkiel menjadi penjaga bagi mereka. Begitu juga dengan kita, untuk proses pertobatan tadi, Tuhan bisa saja menghadirkan orang-orang di sekitar kita, bisa melalui orang tua, bisa melalui dosen kita, melalui teman kita, bahkan melalui musuh kita, bahkan melalui orang yang kita jumpai di angkot, ketemu di angkot, atau ketemu di pajak usu, atau ketemu di pesta, atau di mana saja, atau di samping kita duduk. Tuhan bisa mengutus siapa saja menjadi penjaga kita. Masalahnya, ketika ada orang lain yang menolong kita untuk mengenal diri, kalau pujian yang enak didengarkan, kalau pujian enak didengarkan, kita akan senang. Terus menurutmu aku kayak mana? Oh, kau baik, kau rajin. Oh, senang dia. Ya terus menurutmu lagi. Tapi tiba misalnya kepada yang tidak mau dia dengar, tapi kulihat kau gak ada pedulimu. Di situ dia akan mulai apa? Apa maksudmu? Tadi yang pertama terus nadanya masih halus. Tapi ketika dikatakan lagi, disampaikan, maksudmu apa? Nadanya sudah meninggi. Hati kita akan mudah tergores ketika apa? Hal yang tidak ingin kita dengar itu diperdengarkan. Bahkan pencuri sekalipun, jelas-jelas dia mencuri. Kalau kita katakan dia mencuri, kau pencuri, dia itu juga nggak mudah untuk menerima. Jadi untuk ditolong mengenal diri pun itu butuh proses untuk menerima. Menerima orang lain, kulihat kau seperti ini. Adanya kekuranganmu kulihat seperti ini. Apa maksudmu? Itu juga kita lihat dalam pengalaman Raja Daud. Raja Daud ketika dia diperingatkan Nathan melalui sebuah umpama, Daud tidak mudah menerima. Dia marah kepada Nabi Nathan. Dia sudah kita kenal raja yang bijaksana. Demikian juga dengan kita.
Mari kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.